Terus supaya perpanjang sinyal ini gimana? Ini wudu yang harus diusap, bukan hanya kena air, diusap. Karena ini titik-titik ini di bawah kulit. Salah satu manfaat wudu dari jutaannya itulah melancarkan jalannya ya titik-titik pembuluh meridian ini yang kena usapan wudu. Makanya mengapa orang yang jaga wudunya itu sinyalnya kenceng banget itu. Orang yang jaga wudunya itu dia setiap dia ucapkan apa yang diucapkan, apa yang didoakan itu terbroadcast itu. Ya. Apalagi sholat. Kalau wudu tadi yang kena basuh ya. Muka, tangan sampai siku, ya, kemudian kepala, telinga, kaki. Nah, kalau sholat yang terbuka juga adalah pembuluh meridian di badan dan di punggung dan juga di seluruhnya karena ada gerakan ya berdiri, ruku, sujud. Makanya orang habis sholat itu sinyalnya kenceng banget. Makanya orang habis sholat itu doa. Kenapa doanya terbroadcast? Bahkan pada saat dia sholat saja, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu omongannya selain jalan di badan dia terbroadcast ke alam semesta. Pada saat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, alam semesta dengar itu. Ya, apalagi yang bisa membuka pembuluh meridian ini? Sedekah, sedekah wajib yaitu zakat, sedekah yang sukarela itu infak, termasuk wakaf, termasuk beri hadiah juga. Itu buka sinyal itu. Makanya mengapa orang habis sedekah harus infak, doa. Kenapa? Itu lagi kenceng-kencengnya sinyal. Ya. Ibu-ibu yang misalnya lagi mens atau lagi nifas kan kita nggak bisa sholat kan, nggak bisa wudu, nggak bisa sholat, nggak bisa som. Tapi sedekah bisa. Dan ini semua bukan hanya umat Islam yang punya ritual ibadah sedekah, semua agama. Makanya semua agama juga dia berkesempatan sinyalnya panjang dan kalau dia doa pada Tuhan untuk penuh rezekinya, cukup rezekinya, bisa dia itu. Bisa. Ya. Ini paling keren ini. Ya, teknik sedekah ini memperpanjang sinyal karena ini tanpa halangan. Kalau ibadah yang lain perempuan masih kadang-kadang berhalangan tapi sedekah enggak. Ya. Ini keren banget. Som, puasa, ini juga perpanjang sinyal. Kalau saya jelaskan mungkin akan 2 jam lagi. Tapi makanya pada orang saat saum itu nggak boleh ngomong jelek-jelek. Apa yang diomongin nanti terbroadcast loh. Dan kejadian. Nah, ini bisa narik. Ini bisa narik. Ya. Makanya pas saum itu kita banyak doa. Apalagi ibu hamil. Ya, ada ummahat yang sedang hamil nih. Oh, kesempatan tuh. 10 bulan tuh doa kenceng-kenceng. Ya, kenapa doanya terbroadcast lewat sinyal ini? Dan apa yang diminta itu akan ditarik. Karena gelombang ini selain membroadcast pesan, dia akan menarik apa yang diminta tadi. Ya. Terus apalagi? Usia lanjut. Siapa yang ummahat, ayah bunda di sini sudah 55 tahun ke atas, tidak usah berlarang diri. Makin tua usia itu, makin kenceng sinyalnya, makin doanya makin afdal, doa restunya makin afdal. Itulah makanya kita harus minta doa restu pada orang tua kita kalau masih ada. Atau orang yang dituakan, kakak kita, bude kita. Itu aminnya dia kenceng banget ya Allah. Ya. Apalagi suami istri tentu. Kenapa suami istri? Karena suami istri lama-lama sinyalnya selaras. Kenapa selaras? Maaf punten, karena ada ritual hubungan intim suami istri lewat cakra pertama yaitu di daerah reproduksi ini. Itulah makanya suami istri sinyalnya ini kalau ummahat, kalau para bunda dipeluk suaminya langsung doa kencang. Ya, hati-hati jangan sampai dipeluk suami terus kita kesel. Oh no, keselnya itu nanti jalan itu. Waduh sayang banget itu nanti. Ya, iya. Baik. Ya, terakhir saya mau bilang begini ya. Kenapa kok bisa Bu Aisyah omongin tentang suami istri ini benar-benar? Ini ada penelitian kami meneliti sendiri, ini survei sendiri. Ya, jadi kami ada sebuah klinik di daerah Sunter itu ada foto auranya. Ini pada saat itu ada beberapa suami istri. Ini kita ya, ini jempol suami, ini jempol istri. Dia duduk begini nih. Ini suaminya, ini istrinya. Nggak dempet ya. Kemudian ini ada kotak aura, ya alat foto aura dan kita lihat di layar. Apa yang terjadi ketika berpikiran jelek terhadap satu sama lain? Ya, suami istri itu ada penghalang. Padahal harusnya suami istri ini sinyalnya selaras. Rugi makanya kalau kita berburuk sangka pada pasangan kita hanya karena perbedaan. Maka kalaupun kita kesel, segera istighfar tadi, segeralah tarik nafas, ta'awuz, istighfar supaya apa nih penghalang hilang. Ya, ini baru berpikiran jelek ya. Dan pada saat marah-marahan, ya saling gontok-gontokan gitu ya, saling marah itu malah menjauh. Padahal badan dekat loh ini, memang tidak menempel. Nah, saat itu, setelah itu sudah nih, ini biasa kalau lagi udah defense gini, istri yang biasa ngomong duluan. Ya, habis di luar terus sama teman-temannya, nggak pernah perhatiin Umi. Oh, langsung Abinya juga ngomong. Abi kan di luar juga cari nafkah, makanya Abi harus punya teman, punya mitra, punya jejaring. Ya.
Ya sudah, habis itu suruh istighfar, ya barang 10 menit, 15 menit itu saya bisikkan suaminya itu, Pak, coba puji ibu Pak. Nah, sambil jempolnya gini ya, apa kata suaminya? Ya, Umi kalau marah tambah cantik. Perempuan kalau udah dipuji langsung lulu. Apa sih Abi? Apa sih? Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya apa? Penghalang hilang. Pada saat berbagi pengalaman yang bahagia bersama, penghalang hilang. Makanya suami istri ini harus bercanda-bercanda, harus ngobrol asik-asikan. Kenapa penghalang hilang? Ini belum nempel badan kita, penghalang hilang, sinyal nyatu. Pada saat sama-sama suami istri ini banyak doa ibu-ibu nih. Kenapa kita 20.000 kata cukup? Kalau suami kadang-kadang tinggal aminnya saja. Dan terakhir pada saat maaf saling berciuman, energi menyatu. Ya Allah, ya. Ini makanya saya suka gemes kalau ada suami istri itu masih suka bertengkar, masih nggak sabar. Itulah makanya saya juga ya pokoknya setiap hari ngomong apalagi tentang perbedaan laki-laki perempuan. Ya. Dan ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketika seorang suami memperhatikan istrinya dan istrinya memperhatikan suaminya, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan perhatian penuh rahmat. Ya Allah. Manakala suaminya merengkuh telapak tangan istrinya, maka berguguranlah dosa-dosa suami istri itu dari sela-sela jari jemarinya. Ya Allah, asik banget ini. Ya, makanya ya insya Allah mudah-mudahan ayah bunda suami istri yang hadir hari ini ya tambah cinta sama istri dan suaminya ya, dan juga sama anak-anaknya, supaya apa, ketemu di surga bareng-bareng tuh enak ya. Yes. Itu puncak kebahagiaan. Oke, baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas. Ya, terima kasih Dr. Aisyah yang telah memberikan materi yang luar biasa untuk kita semuanya. Izin bertanya, Ustazah, bagaimana menciptakan kebahagiaan keluarga bagi orang tua yang bercerai? Pastinya tidak utuh lagi buat anaknya. Jazakallah khair. Mohon pencerahannya. Nah, Ustazah. Ada lagi kan? Boleh sekalian dua barangkali? Ya, jadi langsung saja untuk pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum dokter, apakah boleh menanamkan dan mensupport habis-habisan kepada putri kami untuk menjadi hafizah dan ahli Quran, padahal masih usia dini gitu. Bagaimana dari sudut pandang psikologi Islam? Dan yang terakhir ini ada dari di Tangerang. Assalamualaikum Bu Dr. Aisyah, izin bertanya, bagaimana cara kita mengkondisikan untuk bisa menahan emosi supaya bisa mencapai level emosi Yuna ikhlas, bukan sebaliknya menekan yang mungkin pada akhirnya menyebabkan sampai ke depresi? Dan apakah jika terlalu berlebihan level emosi kita di atas level ikhlas itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik juga? Gitu. Itu pertanyaannya dari Neisha di Tangerang. Ya baik, memang pada orang tua yang bercerai ini memang kondisi khusus ya, kondisi khusus nih. Ya, apalagi ibunya ini si istri kan sudahlah single parent, anak ikut istri, kemudian juga si ibu kerja. Ini kan kondisi khusus banget ya. Kondisi khusus banget ini. Ini pasti berat memang, pasti berat ya. Tapi tentu terkadang yang bikin tidak bahagia itu kadang-kadang ada rasa bersalah kenapa pisah. Itu rasa bersalah kenapa pisah ini kadang-kadang ke bawah terus, terutama perempuan ya, terutama istri. Karena sebetulnya maunya para perempuan ini, ya saya mewakili perempuan ya, maunya satu terus selamanya gitu. Tapi mungkin ada satu kondisi yang harus pada saat itu mengambil keputusan berpisah. Walaupun memang itu keputusan ya dikatakan itu dibenci oleh Allah, tetapi kondisi mungkin fisik dan mental saat itu harus berpisah. Kenapa? Karena bahaya mungkin. Mungkin sudah suaminya KDRT ya, atau suaminya sudah misalnya tidak dia berselingkuh dan sebagainya, ya kan? Nah, atau mungkin ada hal-hal lain, sakit jiwa dan sebagainya, sehingga kalau dipertahankan ya membuat pasangannya dalam kondisi bahaya. Nah, kan jadi artinya ambil keputusan saat itu ya bisa jadi sudah tepat karena kan sudah ada mediasi dan sebagainya. Nah, untuk itu pertama kali harus sebetulnya adalah rasa bersalah dari seorang ibu ini kenapa berpisah dengan ayahnya, jadi dia kerja sendiri, ini yang harus dirilis. Ya. Dengan cara apa? Istighfar berkali-kali. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Minta ampun pada Allah dan juga minta, ya Allah saya maafkan diriku ya Allah. Gitu. Karena rasa bersalah si ibu ini sering banget nanti ya membuat perilaku kita ini jadi over, jadi ekstrim. Ekstrim menjaga anak kah, ekstrim ngajarin anak, pokoknya ekstrim banget. Dan akhirnya capek sendiri. Itu satu. Akhirnya si ibu psikosomatis. Kedua,
Kalau terus-terusan rasa bersalah, nggak cepet-cepet kita rilis gitu ya, itu sinyal si ibu yang keluarnya itu rasa bersalah, dan nanti kena sama anak. Satu rumah tuh nggak enak. Karena frekuensi ibu ini akan memberikan warna di rumah itu gitu. Dan yang bahayanya apa? Kalau rasa bersalah karena berpisah itu tidak cepat-cepat kita rilis dan cepat-cepat minta ampun, maka dia jalan keluar lewat sinyal kita, dia bisa narik lagi. Sehingga pada saat mungkin si ibu mau kembali misalnya ingin menikah dengan yang kedua, bisa kejadian sama. Ya, akhirnya ya nggak enak pernikahannya juga gitu. Maka pertama sekali supaya tadi kan menciptakan bahagia, ya maafkan diri. Ya, bilang sama Allah, ya Allah saya maafkan diriku ya Allah. Saat itu memang keputusannya begini ya Allah. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha menyaksikan. Ya, itu mulai dari situ. Ya, istighfar, perbanyak istighfar, sholat tobat. Ya. Dan selebihnya, kalau kita sudah yakin bahwa ya pada saat itu memang sebuah keputusan dan saya juga sudah ya sholat istikharah pada saat itu sehingga ambil keputusannya kuat seperti ini berpisah, insya Allah malah membuat kebaikan di kedua belah pihak. Ya, nah hanya memang sebetulnya kalau ibu-ibu ini perempuan ini berat banget memang sendiri. Itulah makanya mengapa ya ini harus cari penggantinya lagi gitu kan. Ya. Kemudian menanamkan putri kami masih usia dini hafiz Quran. Jadi pertama niatkan dulu. Kenapa? Karena mumpung saat ini ya metode-metode hafal Quran ini sudah ditemukan sangat efektif gitu. Ya. Saya aja kalau lihat sekarang caranya hafal Quran itu suka, ya Allah kenapa dulu waktu saya kecil nggak ada begini ya gitu. Ya, nggak ada metode hafiz Quran yang efektif dan kenapa gitu ya. Dan makanya bersyukur dulu, satu bersyukur dulu ya. Kedua ya karena ayah bunda si Ananda putri ini ya, katakanlah putri ya, sudah tahu bahwa ya manfaat dari Ananda dari kecil untuk mulai belajar Quran, cinta Quran sehingga hafal Quran itu mendatangkan manfaat yang luar biasa, bahkan bisa mengajak keluarganya, nenek moyangnya, ya bapak ibunya, bahkan dia kalau dia punya nanti pasangan, bahkan dia punya anak cucu untuk rame-rame ke surga, itu kan luar biasa. Jadi orang tua kan sudah ngerti tentang ini. Tinggal caranya. Ya, caranya saja. Tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan cara gembira sehingga anak betul-betul cinta Quran. Dan pada saat Ananda capek, kasih waktu dia istirahat. Ananda bilang, bunda aku besok aja ngajinya, bunda aku besok aja murajaahnya. Tanya, kenapa nak capek ya? Ya udah istirahat ya. Istirahat. Kasih makan, minum, kasih istirahat. Gimana dalam psikologi dan neuroscience pada anak-anak yang kita berikan hafiz Quran sejak kecil ini, itu bagus banget. Kenapa? Otak mereka ibarat itu lemari buku, itu masih kosong, terus diisi Quran. Itu kan keren banget. Ya? Ada lebih afdol lagi, anak-anak juga mulai ngerti, mulai tahu nanti manfaatnya apa dan mulai ngerti juga ayat per ayat. Artinya supaya mumpung otaknya itu masih lemarinya masih kosong, ya belum mikir listrik, belum mikir pajak, belum mikir makan minum, masuk itu gitu. Hanya tinggal waktu memasukkannya itu dengan kondisi riang, gembira dan rileks, akan dia cepat masuk. Ya, orang tua juga harus kasih contoh. Kita suruh anak hafiz Quran, terus kita orang tuanya juga nggak mulai belajar hafiz Quran. Itu kata anak-anak enak di gitu. Iya dong. Kita juga kasih contoh juga, berupaya. Bahkan kita bilang, nak, ya bunda juga lagi upaya nih, hafiz Quran gitu ya, hafalkan Quran. Cuman karena bunda udah isi otaknya udah banyak, ya isi listrik lah, tagihan pajak lah, maka kamu bersyukur nak, ya otakmu lemarinya masih kosong dan ini diisi dengan Quran. Ya malah kalau bisa si orang tua minta anaknya yang ajarin dia, kan gitu. Saya aja nggak malu tanya sama ponakan-ponakan saya sudah lagi hafal Quran yang mana nak, saya suka dengerin, oh gitu caranya, nggak malu, ya. Nah kayak gitu kira-kira ya. Terus ini dia, wah ini pinter banget ini, pasti sudah pernah dengar juga tentang seminar emosi nih. Bagaimana caranya supaya senantiasa berada di zona ikhlas ya. Yang pertama harus kita tahu bahwa emosi itu ada di otak kita, ya, dan lengkap. Nafsu lawamah, nafsu amarah dan mutmainnah, dia lengkap, ya. Untuk apa? Supaya hidup kita dinamis. Dan dalam 24 jam, nggak mungkin 24 jamnya itu di mutmainnah terus, nggak mungkin. Dia akan turun, mungkin turun di lawamah. Seperti kemarin, kondisi Indonesia, itu apa nggak sedih? Apa nggak sedih itu? Saya pun ya, waktu pagi
belum dengar beritanya, tapi sebelum malamnya sudah mulai dengar, itu udah mulai sedih itu, turun masuk ke lawama itu. Ya Allah, kenapa lagi ini ya, ya tingkat atasnya negara kita ini bikin keputusan apa? Masa si ibu hamil, ibu habis melahirkan, cutinya sebentar banget, bahkan dipotong cutinya, itu sedih loh, ya sedih. Itu juga kita hargai perasaan kita bahwa kita sedih karena kondisi dunia atau kondisi negara kita lagi itu sedih. Tapi ingat, ya cepat-cepat naik lagi ke atas supaya apa? Supaya kesedihan ini nggak lagi turun ke bawah. Karena kalau turun ke bawah nanti putus asa. Apa kita bilang, kalau gitu saya putus asa dari warga negara Indonesia, saya mau pindah saja. Mau kemana? Itu makanya sedihnya cepat-cepat naikkan ke atas. Istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Supaya dia naik ke atas sehingga kita semangat lagi. Ya, semangatnya apa itu tadi? Semangatnya untuk gimana caranya ngasih tahu pemerintah ya, ngasih tahu DPR ya, ini keputusannya ini agak sembrono, gimana caranya? Itu supaya naikkan dulu levelnya, sehingga waktu kita menyampaikan kepada pejabat tinggi negara, dia juga nggak tersinggung. Itu loh harusnya. Ya, jadi 24 jam dia akan naik turun. Ya. Maka pada saat kita sempat sedih turun lagi, dan kemudian kita naik lagi menjadi semangat, itu jauh lebih semangatnya itu jauh lebih berlipat ganda itu rasanya. Mungkin besok ya, atau nanti ini kalau kita buka berita lagi kita rasa cemas. Kenapa? Sudah mungkin brutal ya, rakyat marah, itu kan jadi takut kan. Udah tenang, udah bersyukur, udah tenang, turun lagi takut. Ya Allah, kenapa kayak gini nih? Ini ada yang susupin lagi nih kan, gitu-gitu ya. Tapi kita cepat-cepat naik lagi, astagfirullahaladzim ya Allah, angkat takutku ya Allah. Supaya apa? Supaya kembali semangat, kembali lagi kita bisa mikir apa yang harus kita bantu negara ini, kan harus dibantu kan gitu ya. Nah, oke. Jadi memang dia bisa naik turun. Nah, tetapi kalau turun terus, ya kita menekan turun terus, nggak cepet-cepet naik, maka dia akan sampai di level terbawah, yaitu depresi. Dia di bawahnya apati. Apa depresi? Rasa nggak berguna dan dia menganggap lebih baik saya mati. Makanya orang yang sudah mulai ada ide menyakiti diri sendiri karena putus asa yang berkepanjangan, atau merasa lebih baik saya mati karena putus asa yang berkepanjangan, itu namanya depresi. Ya, dan depresi bukan level yang lazim pada otak manusia. Itu sudah menjadi sesuatu yang berat. Ini harus dibawa ke dokter kalau gitu. Ke psikiater, akan dibantu dengan obat untuk naikkan dulu hormonnya. Karena dia udah kacau hormonnya. Ya. Jadi orang apati, putus asa berkepanjangan sekitar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai 6 bulan dia bisa masuk depresi itu. Ya. Nah, kalau di atasnya enlightenment, di atasnya pencerahan, ada nggak Bu Aisyah? Kalau kebablasan, ya, ada yang namanya mabok itu, mabok. Nah, ada istilah kita manik, ya. Jadi dia tidak kendalikan. Itulah makanya juga pada saat kita berada di pencerahan, rasa bahagia, maka kita juga sebut Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, kan gitu ya. Supaya nggak kebablasan, jadi terlalu gembira yang mabuk itu. Orang yang pakai narkoba itu kebablasan pencerahannya, pung, naik ke manik. Makanya kacau, nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya, jadi pada saat kita menstabilkan emosi kita di antara ya lawama, amarah, dan mutmainnah, dan kita tahu bisa naikkan ya, pada saat turun kita naikkan, pada saat turun kita naikkan, itulah Allah melihat ikhtiar kita ya. Nah, itulah sabar ya. Ya, kurang lebih kayak gitu, dan bisa terjawab ya, mudah-mudahan insyaallah.